Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Tema sore ini adalah mengendalikan lidah, mengasah pendengaran. Masih dalam konteks kita memikirkan atau katakanlah topik ibadah kita dalam sebulan ini adalah tentang ibadah pemberian. Mari kita baca. Saya akan membaca 3 ayat ini, saudara akan mendengarkannya, menyimak baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat 5. Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan muka ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara sekalian, saya mencoba mencari tahu kira-kira penelitian di sekitar berapa banyak seseorang mengucapkan kata dalam sehari, baik laki-laki maupun perempuan. Ada 2 hasil penelitian. Penelitian pertama itu tahun 2007. Tahun 2007 penelitian membuktikan bahwa seseorang mengucapkan kata-kata, baik laki-laki maupun perempuan, tahun 2007 itu nyaris sama. Kalau laki-laki mengucapkan sebuah kata, bukan sebuah kata, tetapi perkataan dalam sehari bisa 15.000 kurang lebih, maka perempuan mengucapkannya 16.000 kurang lebih. Jadi perempuan masih jauh lebih banyak. Tapi kemudian saya coba lagi telusuri ya, kira-kira ada perubahan gak skor itu? Ternyata ada, saudara. Tahun 2013 ada penelitian terbaru. Memang kalau kita hubungkan dengan tahun 2020 itu sudah terlalu lama ya, sudah 7 tahun kurang lebih. Saya cari, tetap belum ada penelitian terbaru. Tapi tahun 2013 sudah tahu, laki-laki mengucapkan perkataan sehari itu 7.000 kata per hari, 7.000. Dan perempuan masih tetap bertahan, bahkan lebih banyak, 20.000 kata per hari. Sudah hitunglah. Jadi bukan berarti menghakimi perempuan. Lebih banyak, 13.000 lebih banyak daripada laki-laki yang mengucapkan sedikit kata. Dan itu sebuah penelitian, saudara. Ya, sebuah penelitian yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau saudara mau buat penelitian terbaru ya silakan. Ya, di rumah itu dipasangin micro kamera itu, atau kemudian ada recordingnya. Lihatlah siapa yang lebih banyak ngoce di rumah atau di asrama, boleh. Nanti baru kita adu siapa lebih banyak. Saudara sekalian, ternyata kalau kita bandingkan dengan lidah seseorang yang mengucapkan banyak kata, terbalik justru saya mencari berapa banyak atau berapa lama seseorang tahan untuk mendengarkan perkataan. Ya. Berapa lama, berapa waktu lamanya seseorang bisa memberikan telinganya untuk mendengar seseorang bicara. Tidak ada penelitian itu, sayang sekali. Tetapi di kelas homiletik biasanya ya, di kelas ilmu berkhotbah biasanya diajar itu, digaris bawahi bahwa anggota gereja itu tidak suka khotbah lama-lama. Paling tahan dia hanya 20 sampai 30 menit. Selebihnya entah sendal yang digosok,
entah rambut yang dikucek, entah dia kemana pikirannya, kan nggak tahu. Kalau sudah menguap sekali, bahaya. Berarti pengkhotbah harus tahu, oh ini sudah masa kritis dia. Masa kritis. Memang ada penelitian terakhir bahwa telinga seseorang itu, memang ini kalau kita mau secara saintifik juga, bahwa dia sebetulnya hanya bertahan itu pada 90 desibel. Nah, kalian carilah desibel itu apa. Tapi kepekaan gendang telinganya itu mendengarkan itu hanya 90 desibel. Selebihnya dia akan bermasalah dengan kupingnya. Jadi kalau sudah senang dengan earphone, hati-hati. Itu tidak ada hubungannya dengan berapa lama waktu. Jangankan itu sudah misalnya di kuliah atau di meeting-meeting, orang kalau sudah lama sudah bosan, maunya dia mesti ngomong, ya. Maunya dia mesti ngoceh. Kalau nggak ngoceh, nggak seru dunia ini. Apa yang kita baca barusan adalah tentang bagaimana Nabi Yesaya di dalam bagian ketiga, kita bisa katakan Tirto Yesaya pasal 49 sampai dengan pasal 55 itu bagian ketiga, sebetulnya menceritakan tentang bagaimana seorang pelayan, seorang abdi, dalam arti paling dasar sebenarnya efek itu adalah seorang hamba, arti paling dasar, seorang yang tidak punya hak bicara, seorang yang tidak punya semacam hak untuk bisa mengucapkan sesuatu jika dia ada di depan tuannya. Seseorang yang sama sekali hanya boleh diam, kalau diminta bicara pun secukupnya bicara, takut salah. Seorang budak, seorang pelayan yang sama sekali mencoba mengekang dirinya, mencoba mengendalikan supaya ia tahu diri bahwa ia sedang berada di hadapan sang Tuhan. Kalau kita membaca keseluruhan bagian ketiga itu, nanti puncaknya ada di dalam pasal 53. Dan itu menjadi gambaran bagaimana Kristus kemudian yang dibawa kepada penyaliban sama sekali tidak membuka mulut. Jadi ada gambaran tentang Kristus di dalam keseluruhan bagian ketiga. Menarik sekali ketika dikatakan di dalam ayat 4 bahwa Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Dalam konteks tadi kalau kita membaca saudara, bagaimana konteksnya sebenarnya adalah seorang pelayan, seorang abdi yang mengekang dirinya. Tetapi kali ini digambarkan sedemikian rupa, baik Tuhan digambarkan sebagai seorang guru yang mengajar seseorang, dan seseorang itu digambarkan sebagai seorang murid yang mendengarkan bagaimana sang guru mengajar. Ada sebuah pembalikan di sini. Dalam konteks di mana seorang yang mengekang diri, diam, kemudian disitulah muncul Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saudara, penelitian tadi menunjukkan bahwa kita mengucapkan banyak kata dalam sehari. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Kita mengucapkan banyak kata. Kita seringkali tidak bisa tidak lepas dari lidah kita mengucapkan sesuatu. Dalam ayat 4 ini, lidah seorang murid membalikkan keadaan. Lidah seorang murid itu menunjukkan sesuatu yang berbeda, makna yang berbeda. Ia terlatih mengucapkan kata-kata yang bermakna. Ini harus digarisbawahi. Kata-kata yang bermakna dan kebenaran. Dalam konteks itu,
bermanfaat. Sesuatu yang betul-betul bisa membangun orang lain. Saudara, kalau kita baca Perjanjian Baru, Yakobus, saudara Tuhan Yesus, mencatat di dalam pasal 3 panjang lebar tentang organ tubuh kita yang namanya lidah. Sebenarnya kita bisa baca dalam arti perkataan. Di dalam Perjanjian Baru, dalam Yakobus mengatakan begini. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh hidupnya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa dia tidak bersalah dalam perkataannya, maka orang itu adalah orang yang sempurna. Orang itu adalah orang yang betul-betul dapat mengendalikan seluruh hidupnya. Bagian lain kalau kita membaca Yakobus pasal 3, Yakobus mengatakan lidah adalah api yang menghanguskan. Dalam pengertian Yakobus, saudara, manusia yang begitu powerful atas ciptaan Tuhan yang lainnya, namun ia sangat lemah, kalah, dan nyaris tak berdaya dengan lidah, dengan perkataan. Dia begitu powerful, bisa menguasai orang lain, bisa terampil dalam bisnis, bisa terampil dalam pekerjaan, dalam studi, di dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi seringkali ia powerless, ia tak berkuasa ketika berhadapan dengan perkataan. Pertanyaannya sederhana, benarkah tidak ada seorang pun yang berkuasa menghinakan lidah? Benarkah pertanyaan itu? Karena Yakobus menggarisbawahi di sana bahwa lidah itu sesuatu yang buas. Lidah itu tak terkuasai. Lidah itu penuh dengan racun yang mematikan. Sudah buas, tak terkuasai, penuh racun. King Cobra kalah, saudara. Ya, Eko lagi sekarang kan King Cobra. Begitu dia sembuh, dia punya bisa. Habis, saudara. Saudara, mari kita berefleksi, kita merenung bagian ini. Perkataan kita seringkali membuat orang terpojok di sana. Perkataan kita sering membuat orang menekuk lututnya dan menangis. Perkataan kita membuat orang menahan emosi ingin memukul kita. Perkataan kita seringkali menjatuhkan orang. Perkataan kita itu sakit, sudah membuat orang kehilangan seperti harapannya, udah langit runtuh ketika mendengarkan perkataan seseorang. Terlalu sakit. Apalagi kalau ia merasa berjasa atas orang itu. Kalau bukan karena aku, kamu nasib. Kalau bukan karena aku, kamu hina dia. Kalau bukan karena aku, kamu tetap di kampung. Saudara, itu perkataan seringkali kita dengar. Telinga kita dengar. Bisa saja kita bukan mengucapkannya, tetapi kita mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu. Pertanyaan sederhana tadi, apakah benar lidah tidak dapat dikuasai? Kalau kita membaca bagian Yakobus pasal 3 seterusnya ke bawah,
maka kita bisa menggarisbawahi lidah kita bisa kita kendalikan. Lidah orang benar adalah lidah orang yang betul-betul terlatih. Lidah yang diberikan Tuhan itu adalah lidah yang terlatih mengucapkan kebenaran, terlatih dalam kehati-hatian, terlatih dalam melihat apakah ini situasi yang pas, apakah ini membangun atau tidak. Tidak asal nyablak, sudah. Nyablak ya, seperti anjing menggonggong. Asal lihat bayangan dia, asal lihat bayangan doang, sudah. Asal dia merasa ada makhluk astral, katanya lewat makhluk astral, tahu ya? Sudah nonton lagi Yosi, nah saya ya. Langsung buluk-buluk anjing lain, gonggong. Nggak mau tahu tuannya atau orang lain, pasti dia gonggong. Nah, ini bagian yang mesti kita lakukan. Di dalam bagian-bagian akhir, Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10, di sana dengan tegas dikatakan bahwa lidah kita itu, lidah orang yang benar itu adalah lidah yang dipakai untuk memuji Tuhan. Dan juga kita dapat mengucapkan berkat, blessings. Ya, dalam bahasa kerennya itu deliver, memberikan berkat, mengucapkan berkat, kan seringkali kita dengar. Lidah orang benar itu adalah terlatih untuk memuji Tuhan dan juga mengucapkan berkat. Ternyata ada dua perbedaan. Dalam ayat 11 dan ayat 12 Yakobus menggarisbawahi perbedaan yang sangat signifikan. Ia menggunakan dua contoh. Pertama, tidak ada satu mata air yang kemudian menghasilkan dua jenis air sekaligus. Air yang manis dan air yang pahit. Yakobus katakan tidak. Satu mata air itu hanya mungkin dan pasti dia bisa menghasilkan satu air. Apakah air tawar atau apakah air asin? Apakah air yang manis? Apakah air yang pahit? Satu mata air. Yang kedua, dia menggunakan contoh pohon ara. Pohon itu tidak mungkin menghasilkan olive, buah apa namanya itu? Sebentar saya lihat dulu. Tidak mungkin menghasilkan buah zaitun. Pohon ara hanya menghasilkan buah pohon ara. Dan tidak menghasilkan buah pohon zaitun. Tidak menghasilkan. Karena memang dari sana lah naturnya. Sekarang kalau teknologi ada persilangan sudah. Dengan kata lain, kita lihat di sini bahwa orang benar dan orang yang tidak di dalam Tuhan memiliki perbedaan yang signifikan. Orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang menggunakan perkataannya untuk membangun, untuk tujuan yang mulia. Lidah seorang murid adalah lidah dalam pengertian perkataan yang menguatkan orang lain, yang menopang orang lain, yang menghibur orang lain, yang memberikan support, dorongan kepada orang lain, yang memberikan semangat. Ketika teman menjadi semangatnya menjadi berkurang, ayo kamu bisa, ayo bersama-sama kita selesaikan studi. Ketika ada teman dalam pekerjaan sedang mengalami pergumulan, ayo, apa yang bisa saya bantu? Biar saya bisa membantu saudara. Kita selesaikan pekerjaan. Ketika ada yang kita lihat yang betul-betul membutuhkan dukungan doa, tidak perlu diumumkan. Katakanlah, saya mau berdoa untuk saudara supaya ia tidak ditinggalkan sendiri.
supaya ia tidak merasa bahwa dunia ini hanya ia sendiri yang mengarungi. Tapi saudara yang ada di samping, saudara yang ada bersama-sama dan mengatakan, saya temanmu, saya sahabat, maka pakailah lidah kita, mulut kita, perkataan kita untuk membangun orang lain. Yang kedua, yang terakhir, ini terkait dengan telinga, karena yang terakhir pasti telinga tidak tahan lama kan. Telinga yang diberikan Tuhan juga ada telinga seorang murid, telinga yang peka, telinga yang betul-betul hanya memberikan pendengarannya, memberi perhatian penuh kepada kebenaran. Tuhan memberikan telinga itu yang mengisyaratkan bagaimana seorang murid yang duduk diam mendengarkan sang guru sedang mengajar, sedang mengucapkan kebenaran, sedang mengatakan kebenaran yang sangat penting, sedang mengatakan didikan kepada murid. Dan sang murid itu tahu kapan waktunya. Dikatakan di sana, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran, Tuhan membuka telinga. Saat-saat yang paling penting adalah saat dimana kita memulainya dengan Tuhan, membuka telinga kita dan memberikan telinga kita mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Artinya begini saudara, dalam konteks ini sebenarnya seorang murid yang sedang mendengarkan ajaran guru adalah seorang murid yang taat. Disinilah letak kunci ketaatan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, di sana dikatakan ia tidak menengok ke belakang. Kalau di sana dikatakan juga ia tidak melihat ke belakang lagi. Sekalipun ada orang yang mencambuk dia taat pada proses itu. Dia taat kepada apa yang Tuhan inginkan supaya terus-menerus memberikan dirinya untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Sakit memang, ya, karena telinga kita seringkali lebih menyukai perkataan-perkataan yang menyenangkan diri kita dibanding dengan perkataan Tuhan. Jujur aja saudara, karena saudara, saya juga bergumul dengan telinga kita lebih banyak mendengarkan hal-hal yang betul-betul ini adalah sesuatu yang seringkali lebih banyak mendengarkan perkataan yang tidak benar, perkataan yang tidak membangun, bukan kebenaran, ketidakbenaran yang sering kita dengar. Dan kalau kita sudah dengar cerita yang tidak benar, kita betah dengar, berjam-jam pun jadi. Saudara, telinga yang mendengar ajaran Tuhan adalah telinga yang tidak berpaling kepada cara hidup lama, tidak berpaling kepada kebiasaan-kebiasaan buruk. Telinga yang tajam mendengar adalah telinga yang betul-betul membuat orang itu stabil, konsisten dengan keputusan. Mari kita merenungkan dua hal ini. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita perkataan yang membangun. Yuk gunakan perkataan kita untuk membangun. Gunakan perkataan kita untuk memuji Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita telinga, pendengaran, ketaatan untuk mendengarkan. Mari kita gunakan itu untuk memuji Tuhan.
Saya mau mengakhirinya dengan perkataan Paulus. Kiranya kita mau mendengar semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi 4 ayat 8. Kiranya kita melakukan semua itu. Ucapkan dan dengarkanlah semuanya. Amin. Mari kita mengambil Bapa